Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wa abna'it thalabah, pemirsa Najiyah TV, azin lahu wa yakum jami'an. Kembali rasa syukur dan puji yang sedalam-dalamnya kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Atas izinnya jualah kita dapat kembali hadir di rumah Allah yang mulia ini, mengikuti kajian yang rutin kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istrinya, anak keturunannya dan para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa tegak dalam menegakkan agama ini sampai akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir dan pemirsa yang menyaksikan, kita mohon berdoa kepada Allah, semoga kita semua diabadikan nama kita menjadi pengikut setia Rasulullah SAW, dan nanti kita dapat berjumpa dan bertemu dengan beliau bersama-sama di belakang safnya, meneguk telaganya bersama beliau, mengikutinya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati dan abna'it talabah, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari, akhir-akhir bulan yang lalu kita kembali diguncang ya, dengan peristiwa yang menghebohkan negeri kita ini. Sudah lama tidak terusik kembali. Ya, apa itu yang terjadi Anda sekalian? Di sebuah kapolsek di kota Bandung terjadi apa? Gempa, atau kalau gempa di Cianjur ya. Kalau di Bandung ada yang ingin masuk surga menjadi pengantin dengan bom bunuh diri ya, sehingga ada seorang aparat yang meninggal, tewas, korban. Kajian kita adalah melanjutkan hukum dan adab-adab Islam. Pada poin yang selanjutnya, di poin ke-13 malam ini kita akan mengupas dengan judul kehormatan darah orang Islam. Kehormatan darah orang Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 93, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Wa may yaqtul, dan barang siapa yang membunuh
mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasan baginya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa adda lahu adzaban azima, dan menyiapkan baginya azab yang pedih, azab yang besar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Islam, Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliquna wa razikuna, pencipta kita dan pemberi rezeki kepada kita, menghormati, menjaga kehormatan darah seorang mukmin. Begitu tegasnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga pembunuhan disengaja itu adalah hukumannya ada dua. Hukuman ditegakkan baginya had qisas, dan nanti azab yang pedih di akhirat. Dan balasannya adalah neraka jahannam, mendapat kemurkaan Allah, laknat Allah, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Maka itu bentuk penjagaan yang ditetapkan oleh syariat yang mulia ini. Maka tidak boleh bagi seorang mukmin untuk menumpahkan darah seorang mukmin saudaranya yang lain tanpa hak. Dan kita lihat ikhwas sekalian dimuliakan Allah, abna'i thalabah, ya. Salah satu nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asratis saah, tanda-tanda dekatnya kiamat adalah terjadi mudahnya ditumpahkan darah kaum mukminin. Alasan yang sepele, alasan yang ringan, maka terjadi pembunuhan. Kita lihat bagaimana, ya, baca berita, dengar, ya, di media massa, media sosial hari ini, begitu mudahnya darah seorang mukmin ditumpahkan. Apalagi dengan adanya begal, ya. Ada pula yang punya hobi, tidak ada salah orang, ya. Dia bawa senjata kemudian dibacok, ya. Itu bikin komunitas pula. Ditanya ternyata dia seorang muslim. Ya. Dan tersebar begitu mudahnya darah seorang mukmin ditumpahkan. Padahal kalau kita lihat, begitu besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku pembunuhan. Kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW katakan, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Awwalu ma yuqda bainan nas. Nanti yang pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat itu adalah fid dima, yaitu dalam urusan pertumpahan darah. Saya ulangi, yang pertama kali nanti diputuskan di antara manusia pada hari kiamat itu adalah urusan pertumpahan darah.
Maka di sini nanti ditegakkan. Maka orang-orang yang bunuh tanpa alasan, ya, nanti akan ditegakkan hukuman yang sejatinya, yang seadil-adilnya. Maka kalau kita lihat, ya, tegaknya hukum Islam, syariat Islam, Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian itu hukum qisas itu adalah kehidupan, wahai orang yang memikirkan. Allah tegaskan itu. Maka kalau kita lihat ditegakkan syariat Islam di sebuah negara aman, ya, contoh di negeri Saudi Arabia itu, ya, kalau tidak, ya, ditegakkan syariat, maka akan terjadi pembunuhan karena begitu tinggi emosional, ya. Tapi dengan tegakkan hukum, mereka pikir, kenapa? Resikonya kalau mereka membunuh, ya mereka harus dibunuh. Nah, ini untuk menjaga Islam, menjaga an-nafs, menjaga diri, darah, ad-dima. Jadi juga mudah kita menumpahkan darah saudara kita yang mukmin. Dan juga dikatakan oleh Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bagaimana berisiko yang berat membunuh seorang mukmin itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Tirmizi dari Abdullah bin Amr katakan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Ini Rasulullah katakan, la zawalud dunya, sungguh hilangnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Subhanallah, ya, hilang, lenyapnya dunia ini lebih, ya, ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Begitu beratnya dosa pembunuhan. Maka tidak serampangan, ya, menghalalkan darah seorang mukmin, apalagi dengan alasan-alasan yang tidak jelas, ya. Alasan yang tidak diterima oleh dalil syar'i. Ada beranggapan untuk menegakkan khilafah, untuk menegakkan syariat Islam, kemudian darah seorang mukmin ditumpahkan. Ini yang terjadi, ya, orang-orang yang menyimpang, mendapat pemahaman yang keluar dari konteks syariat Islam itu sendiri. Maka tidak boleh menghilangkan nyawa seorang mukmin kecuali alasan sebab yang jelas. Alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini, ya, perlu dipahami dengan benar agar kita hati-hati dalam menjaga diri kita dan menjaga saudara kita, menjaga harkat, ya, darah kaum muslimin. Karena ini adalah bentuk penjagaan yang menjadi kewajiban untuk kita melindungi, menjaga kehormatan darah seorang mukmin. Dengan alasan apapun, ya, yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Maka kita harus hati-hati.
Dan larangan Allah Subhanahu wa taala nyata dan tegas. Ya. Maka tidak boleh menghilangkan nyawa seorang mukmin tanpa hak. Maka kalau kita lihat ya, perjalanan terjadinya pembunuhan yang pertama di muka bumi ini adalah kisah anak Adam, yaitu apa? Kisah Qabil dan Habil. Ini adalah pertama terjadi pembunuhan di muka bumi. Maka dengan itu dia ya, orang-orang termasuk dia orang-orang yang merugi. Ya, seperti Allah katakan fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah ya, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Nah, ini bentuk kriminal yang pertama terjadi, yaitu antara Qabil dan Habil. Nah, ini panjang ceritanya, dan itu beruntutlah sampai sekarang ya, pertumpahan di muka bumi. Nah, ini juga begitu tegas syariat Allah Subhanahu wa taala ya kepada Bani Israel, bahwasanya Allah telah tetapkan hukuman bagi Bani Israel. Min ajli dzalika katabna ala Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Nah, jadi oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum, kata Allah, bagi Bani Israel, bahwasanya barang siapa yang membunuh seorang jiwa ya, atau membuat kerusakan di muka bumi, maka dia seolah-olah membunuh manusia semuanya. Dan barang siapa yang menghidupkan seorang nyawa, maka dia seolah-olah menghidupkan seluruh manusia. Ini bagi Bani Israel. Ya. Allah tetapkan bagi mereka itu hukuman, ya, hukum bahwasanya dosa besar bagi mereka menghilangkan nyawa seorang manusia. Nah, maka untuk itu bagaimana syariat Islam ya dalam penjagaan ini harus kita pahami, dan harus kita lihat bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang diabadikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada. Ya, dalam Hajjatul Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ribuan, 10.000 kaum muslimin yang hadir di padang Arafah. Ya, salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutbah beliau itu bisa didengar oleh seluruh sahabat yang hadir di Arafah dengan tanpa pengeras suara seperti hari ini. Kira-kira kalau kita tanpa pengeras suara hari ini, bisa tidak terdengar oleh orang yang di belakang gedung ini? Para akhwat mungkin agak, kalau tidak pakai mic kurang jelas. Ini Rasulullah SAW berkhutbah di Hajjatul Wada. Didengar oleh seluruh yang hadir. Fal yuballighu syahidul ghaib, maka hendaklah yang hadir nanti mengkabarkan, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kata Rasulullah yang terkenal dengan khutbatul wada. Apa kata Rasulullah SAW dalam penggalan hadis yang panjang itu? Nabi kita yang mulia katakan, fa inna dima'akum
wa amwalakum wa a'radakum, ya, bainakum haramun alaikum ka hurmati biyaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbahnya, sesungguhnya darah-darah kalian, fa inna dima'akum wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian itu saling, ya, haramun alaikum, haram di atas kalian, ya, seperti haramnya hari ini, yaitu hari Arafah, musim haji, itu bulan haram, hari tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah, fi syahrikum hadza, pada bulan ini, yaitu bulan haram di negeri ini, yaitu negeri haram, yaitu Makkahul Mukarramah. Nah, itu tegas Rasulullah katakan bahwasanya haram kita untuk menumpahkan darah saudara kita muslim, menzolimi, merampas hartanya, merusak kehormatannya. Ya, ini haram bagi kita untuk saling menzolim. Maka ini, ya, ditutup oleh Rasulullah SAW dalam khutbah yang panjang itu, hendaklah yang hadir, ya, falyuballighu syahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ya, begitu ketegasan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, seperti yang kita katakan tadi, hadis yang jelas, yaitu membunuh seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Nah, ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis yang kita baca tadi, ya. Yang pertama, terhormatnya darah seorang muslim. Itu faedah. Yang pertama, terhormatnya darah seorang muslim. Maka itu penjagaan Islam kepada darah-darah kaum muslim dijaga dan terhormat, ya. Maka semua kita wajib untuk melindungi, ya, dan saling menjaga kehormatan darah seorang mukmin. Tidak boleh melakukan pembunuhan kecuali orang yang dikatakan Rasulullah SAW ada, yaitu yang diboleh itu ada pertama ats-tsayyibuz zani, yaitu orang yang berzina, yang sudah menikah kemudian dia berzina. Itu tegakkan kepadanya hukum rajam. Kemudian orang yang membunuh seorang mukmin, maka dia wajib pula dibunuh, qisas. Pembunuh maka wajib dibunuh. Ya, maka di dalam agama kita qisas itu hak, ya. Maka kita lihat, kita dengar, ya, juga sering kita bandingkan itu, ya. Nah, satu hari di Amerika itu sama 1 tahun di Arab Saudi, ya enggak? 1 kali pembunuhan. Nah, kalau di negara-negara yang tidak tegak hukum itu kita lihat, jangankan di Eropa, di negeri kita saja kita lihat begitu mudahnya orang membunuh, sangat mudah. Alasan hanya dilirik, ya Pak, ya, salah caliak, melotot, tersinggung, ya, kemudian kehormatannya seolah-olah terganggu. Kalau dulu itu, kalau sekarang ini masih alhamdulillah zaman kita udah mulai bagus, ya. Kalau dulu sangat, di zaman-zaman kita itu sangat
mudah sekali berkelahi, ya. Alasan sepele berkelahi, tidak. Bahkan terjadi pembunuhan, uang Rp1.000 bisa nyawa melayang, ya kan? Tukang parkir, orang penjaga, ya, karena alasan uang Rp1.000 bisa membunuh. Nah, kalau sekarang udah mulai, ya, takut kenapa? Denda nih sekarang, Pak. Nah, kalau bertinju berkelahi, kalau satu tonjos itu apa? 4 juta, ya. Jadi mikir-mikir orang sekarang untuk berkelahi. Cepat saja dia lari ke kantor polisi, nah, kemudian divisum, dapat uang 4 juta. Ya enggak? Nah, dia orang mikir-mikir kalau berkelahi sekarang. Ya. Kalau dulu Seman Ustadz, ya, atau yang orang tua kita itu perang kampung biasa, ya, perang kampung, sama-sama Muslim, alasan sepele. Kalau seusia Anda sekarang mungkin agak jarang lihat perang kampung, ya. Pernah lihat orang perang kampung? Ya. Nah, kalau dulu sering itu. Jadi ada yang korban meninggal dan segala macam. Nah, ini yang mudah bagus. Kita berdoa mudah-mudahan, ya, pemerintah terus untuk berupaya melindungi nyawa kaum muslimin. Jadi terhormat, ya, darah seorang muslim itu. Kemudian orang yang tariku dini, yang ketiga, itu orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, keluar dari agama Islam, maka itu fal yadrib unuku, maka orang yang keluar dari Islam itu kalau dihukum Islam dipenggal kepalanya, dipisahkan badannya dari kepalanya. Nah, itu hukum bagai orang tariku dini, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, itu, dan yang menegakkan ini bukanlah pribadi-pribadi, ya, bukan person-person, tetapi adalah pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh pemimpin ormas, ya, atau pemimpin organisasi untuk menegakkan had. Pernah terjadi, Pak, masih ingat dulu, ya, ada sebuah organisasi yang menegakkan hukum kisos di negeri kita, ya. Terjadi perang waktu itu di mana, di Maluku, ya, mungkin apa, ya. Nah, itu ada sebuah organisasi yang menegakkan had untuk bagi anggotanya yang salah. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh pimpinan organisasi. Yang menegakkan itu aparat keamanan dan negara. Jadi tidak boleh ormas-ormas itu mengadakan sweeping, ya, mengadakan membunuh orang-orang kafir zimmi, orang-orang non muslim di negeri kita. Nah, ini juga ya, darah hormatan orang-orang non muslim yang terikat perjanjian kita dengan negara kita itu dilindungi oleh undang-undang. Di negara Islam seperti itu, maka duta-duta besar dilindungi, ya, tidak boleh sembarangan. Nah, ini karena alasan apa? Menegakkan khilafah, diiming-imingi dengan bidadari di surga, ya, jadi pengantin, kemudian pasang bom, ya, dirakit bom, kemudian dipasang raselnya, kemudian diledakkan dirinya. Ini bukan mati syahid, tapi mati apa? Mati konyol, gitu, ya. Bukan mati syahid, mati konyol, masuk neraka, ya. Kenapa masuk neraka? Iya, karena dia bunuh diri tempatnya di neraka. Tidak ada alasan apapun, dalil apapun yang membunuhkan, alasan membunuh diri. Lihat Sahih Bukhari, ya. Sahih Bukhari itu ada hadis yang mengkisahkan, hadis panjang, ya, tentang Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabatnya. Ada seorang laki-laki yang gagah berani berperang, berjihad, membunuh kaum muslimin, membunuh orang kafirin. Kemudian Rasulullah katakan,
huwa min ahlin nar. Dia penduduk neraka. Nah, para sahabat ingin membuktikan kebenaran perkataan Rasulullah SAW. Maka para sahabat mengikuti pemuda ini yang gagah berani berperang itu. Ya. Kemudian apa yang terjadi setelah usai peperangan? Ya, maka pemuda yang gagah berani berperang tadi membunuh orang-orang kafirin, dia terluka. Bekas sayatan pedang, tombak dan segala macam lukanya, kemudian dia sakit, ya, dan tidak sanggup menahan sakitnya, kemudian dia ambil pisaunya, pedangnya, dan dia tusuk dirinya, kemudian dia mati dengan bunuh diri. Itu dalam perang, ya. Dia tetap sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dalam Sahih Bukhari tentang kisahnya. Ya, dalam keadaan perang pun kita tidak boleh bunuh diri, apalagi dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, ya, aman. Nah, kita membuat gaduh, membuat rusuh sehingga citra Islam itu rusak di hadapan kaum manusia di dunia ini. Ya. Jadi seolah-olah Islam itu adalah teroris. Islam itu bengis. Faliyadzubillah, padahal Islam itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam. Karena Rasulullah SAW adalah rahmat. Kita orang muslim, orang mukmin itu rahmat bagi seluruh manusia, menebarkan kebaikan, bukan membuat pertumpahan darah. Jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut yang kedua. Faedah yang dapat kita ambil pelajarannya pada hadis-hadis yang kita bacakan tadi dan ayatnya, yang kedua adalah halalnya darah seorang muslim karena 3 sebab. Ya, halalnya darah seorang muslim karena 3 sebab. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, ya, yang pertama adalah yang sudah menikah lantas berzina. Yang sudah menikah lantas berzina dihukum rajam sampai mati. Nah, ini ya, zina muhsan wa ghairu muhsan, zina yang sudah menikah, dia sudah nikah resmi, nikah sah, ya, kemudian masih melakukan perbuatan yang sama dengan pasangan yang tidak sah. Ini yang sekarang istilahnya apa? Heboh sekarang ini selingkuh. Hijau pula rumput tetangga. Nah, ya. Ada pula sekarang yang heboh kita jemaah sekalian, naudzubillah min dzalik, Allah lindungi keluarga kita, menikah dengan anaknya dan mertuanya sekalian. Luar biasa, ya. Ini bentuk penyimpangan, bentuk perbuatan yang tercela, ya. Maka ipar itu adalah, ya, kematian. Apa maksudnya ipar itu adalah kematian? Alhammu huwal maut, kata Rasulullah. Alhammu huwal maut. Ipar itu adalah kematian. Adik ipar, kakak ipar kita nanti, ya, ini tidak boleh sembarangan masuk ke rumah kita. Ya, harus dijaga batasan-batasan ini. Kenapa? Karena ipar itu bukanlah mahram baginya. Ya, maka terjadi, lihat sekarang ini, ya, naudzubillah, kita baca perselingkuhan yang terjadi. Maka ini ditutup, saddul dzari'ah, ditutup celah-celah ini. Maka Islam telah melarang, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Jadi pintu-pintu untuk itu dilarang.
Apa pintunya itu? La yakhluwanna ar-rajula bimra'atin. Ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah bersunyi-sunyian laki-laki dengan perempuan tanpa mahram, berkhalwat. Ini seperti dikutip oleh Ustadz kita, Ustadz Ali, ya, karena sayang sama ya ukhti, ya, sholat bangun, sholat tahajud, anak gadis orang disuruh tahajud, ya. Yang seharusnya dia suruh tahajud itu istrinya, ya, adik perempuannya, bukan orang lain. Nah, ini bahayanya sekarang, dan sekalian, ya, apalagi dengan ya genggaman kita sekarang ini terjadi begitu dahsyat, nauzubillah, ya, perselingkuhan, perbuatan yang tidak baik, karena semua itu terbuka lebar, kecuali iman di dada kita yang menjadi filter, benteng. Maka kita semoga Allah lindungi kita. Jadilah kita nanti seperti siapa? Seorang pemuda yang gagah, yang iffah, dia ingin menjaga dirinya dari kehormatan dirinya dari perbuatan terkutuk ini. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Walaqad hamma biha, ya, dia sudah sungguh ingin kepada dia, dan dia juga ingin seperti Yusuf, tapi Allah lindungi dia, ya. Maka ini yang harus kita lakukan sebagai pemuda, sebagai syabab, ya. Datang gangguan, rayuan, ya, orang cantik, orang kaya, ya. Ini ujian terberat ini, ya. Ujian terberat adalah tidaklah aku tinggalkan ujian yang paling berat kecuali fitnatu an-nisa, kecuali fitnah wanita. Negara bisa tumbang, negara bisa hancur karena fitnah seorang wanita. Fattaqud dunya, fattakun nisa. Takutlah kamu kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Ini sabab, ya. Anda sekalian akan jadi pemuda, ya. Harus kita berdoa pada Allah terus agar menjadi orang-orang yang mampu menahan diri untuk menjadi iffah. Begitu juga syabab, begitu juga anak-anak yang perempuan dan anda yang putri, ya, lebih terdepan menjaga diri. Kita tidak mau casing saja, ya. Harus sesuai casing dengan isi. Tampangnya nyunah, tapi istri orang diganggu. Ini kemarin Ustadz, kemarin ini ikut multakot dua dai Sumbar di Solo, ya. Nauzubillah. Aib ini sebetulnya, ya. Ada yang memanfaatkan, mengganggu akhwat-akhwat lain, mengganggu istri orang lain. Tampangnya ustadz tapi mengganggu istri orang lain. Faliyadzubillah, ya. Naudzubillah min dzalik. Kita jaga diri kita, ya, menjaga kehormatan kita, berdoa pada Allah. Ini yang kita minta. Biarlah kita dikejar, sanggup kita dikejar oleh wanita cantik, ya. Kudda min duburiha, itu, ya, kudda min duburiha itu. Wahia shadiqah. Ini saksi Nabi Yusuf itu. Baju Nabi Yusuf itu robeknya di mana? Di belakang, bukan di depan, ya. Menjaga kehormatan diri. Nauzubillah, ini ujian berat. Maka hukumnya kalau dia sudah menikah yang sah, melakukan lagi perbuatan itu, maka dia dirajam sampai mati. Bagaimana cara hukum rajam itu? Dibenamkan badannya semuanya, tinggalkan kepalanya, kemudian dilempar dengan batu tidak besar dan tidak pula kecil, sedang, kemudian dilempar sampai mengalir darah dari kulitnya. Kenapa? Karena dia kulitnya itulah merasakan kelezatan itu, dan akhirnya ditetapkan syariat itu, ya. Akhirnya dia sampai mati dirajam. Itu baru iqabnya, azabnya dunia.
Ya, nanti juga Allah akan azab. Jadi kalau nanti ada yang bertobat kita kepada Allah, apalagi tidak tegak hukum rajam ini ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian jika yang kedua tadi, jika seorang muslim membunuh seorang muslim lainnya dan telah terpenuhi syarat diqisas, ya, pembunuhan sengaja, qatlun amdin, itu berlaku hukum qisas. Orang yang membunuh seorang muslim yang lain dengan sengaja, maka dia harus dibunuh. Tuh yang boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah murtad, keluar dari Islam. Nah, itu dia boleh dibunuh, dihilangkan nyawanya dengan ketetapan hukum Islam. Dan kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para ulama berselisih pendapat mengenai hukuman bagi pezina yang sudah menikah. Apakah dihukum dengan cambuk terlebih dahulu lalu dirajam, ataukah rajam, ya, atau rajam saja? Maka jumhur para ulama hanya memilih hukumnya rajam saja. Ya, yang lebih banyak rajih itu jumhur ulama, dia hanya ditetapkan hukum rajam. Nah, di sini ada perselisihan di kalangan ulama, ditegakkan juga hukum cambuk dan hukum rajam. Tapi yang lebih kuat adalah dia hanya dihukum rajam sampai meninggal. Nah, yang keempat, ats-tsayyibuz zani, yaitu laki-laki yang sudah halal menikah, yang sudah menikah itu, atau perempuan yang sudah menikah halal, maka dihukum rajam jika terbukti dengan didatangkan 4 orang saksi yang sah, ya, saksi melihat perbuatan itu terjadi, 4 orang terpenuhi syarat melihat, maka dikadukan. Atau pengakuan orang yang melakukan perzinahan itu sendiri. Nah, dia mengaku, baru ditetapkan hukum rajam. Nah, yang kelima adalah meninggalkan jamaah, yang dimaksudkan adalah meninggalkan kaum muslimin atau meninggalkan agama, murtad. Maka orang yang murtad dari Islam akan ditegakkan had kepadanya dengan dihukum, ya, dihilangkan nyawanya. Atau orang yang murtad, atau orang yang memberontak ke negara Islam, nah, itu juga dilakukan had untuk mereka. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, yang boleh menjalankan eksekusi mati adalah imam kaum muslimin atau penguasa, ya. Tidak boleh dilakukan serampangan oleh yang lainnya atau person-person atau individu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia bentuk diantara, ya, penjagaan Allah kepada darah kaum muslimin, dan bagaimana kita mengendalikan emosi kita, ya, menghindari pertumpahan darah ini, dan kewajiban kita untuk melindungi kehormatan saudara-saudara kita. Semoga kita dapat terhindar, ya, terjadi hal ini, ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dosa yang besar, ya, menghilangkan nyawa seorang mukmin. Faliyadzu billahi min zalik. Kita sampaikan terus kepada kaum muslimin bahwasanya ilmu Islam ini harus disampaikan, ya. Islam harus disampaikan karena kekurangan ilmu lah, ya, maka mudah untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ya, kalau cukup ilmunya tentu mereka takut, khawatir, ya, membuat zalim, kezaliman, ya, menganiaya orang yang tanpa bersalah, ya, saudara-saudara kita itu. Nah, mungkin itu untuk pembahasan kita di malam hari ini. Semoga ini ada faedahnya kepada kita semua. Dan Anda sekalian yang telah mengikuti, kalau ada yang mau bertanya tentang pembahasan tadi, silahkan untuk kita bersoal jawab sebelum kita tutup. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada? Kalau tidak, nanti Ustadz yang bertanya.
Taib, tidak ada? Enggak. Pas berarti ya. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan atau membacakan potongan hadis tadi tentang menghilangkan nyawa seorang mukmin itu? Apa bunyi hadisnya? Atau ada yang hafal? Itu bahasa Indonesianya. Ada yang dapat? Baik, ada. Yang pertama kali nanti diputuskan di antara manusia itu apa? Fadol. Urusan pertumpahan darah. Nah, itu antara manusia. Sahih. Barakallahu fikum. Ada 3 jenis tadi yang boleh ditumpahkan darahnya. Fadol antum. Yang pertama, yang berzina yang sudah menikah ya. Kalau yang belum nikah apa hukumnya? Didera, dicambuk ya. Nah, terus yang kedua, orang yang membunuh dengan sengaja. Sahih. Yang ketiga, orang yang murtad meninggalkan agama. Masyaallah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ahsan. Tadi ada Ustaz bacakan kisah ya, hadis yang sahih panjang itu dalam Sahih Bukhari. Bagaimana hukum bunuh diri dalam Islam? Bolehkah kita bunuh diri dalam keadaan berperang? Tidak boleh kita menumpah, dan hukumnya adalah haram, tempatnya adalah neraka. Apalagi kalau kita bunuh diri dalam keadaan damai ya, tentu dosanya lebih besar lagi ya. Dan itulah bentuk-bentuk untuk menghilangkan atau citra Islam kita yang semakin diperburuk oleh kelompok ini. Jadi anda sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin ya dalam pembahasan ini. Semoga kita semua dapat mendapat hikmah dari apa yang kita sampaikan, dan kita terkhusus pada anda sendiri. Benar ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala ke lanjutannya nanti kita akan membahas yaitu poin yang ke-14 insyaallah, yaitu temanya hak muslim. Insyaallah hak muslim. Semoga Allah SWT menjaga kita, melindungi keluarga kita dan diri kita semua, dan dibekali ilmu, dan bermohon kepada Allah SWT untuk tetap istiqomah di atas agama ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian kita cukupkan dengan khatam majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.